Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Nazla Mahdahadidina. Di video kali ini saya akan membahas tentang etika pergaulan. Tentu kalian sendiri sudah tidak asing kan dengan kata pergaulan, karena kita sendiri sering bergaul dengan teman-teman kita. Kemudian apa sih etika pergaulan itu? Etika pergaulan adalah aturan, norma, dan tata krama dalam berinteraksi dengan orang lain. Ini tuh, etika pergaulan itu bertujuan menciptakan hubungan yang harmonis, saling menghargai, dan bebas dari konflik-konflik yang ada. Kemudian, tujuan etika pergaulan yang pertama ada membentuk sikap sopan dan menghargai orang lain. Tentu saja ketika kita bergaul, tujuan dari etika pergaulan ini agar membentuk sikap yang sopan dan menghargai, bukan yang tidak sopan. Yang kedua ada menjaga hubungan sosial yang sehat. Ketika kita menjaga hubungan sosial yang sehat dengan orang lain, pasti hidup kita itu berjalan dengan damai, lancar, aman. Kemudian menghindari kesalahpahaman dan konflik. Ketika kita mempunyai konflik, pasti hidup kita tuh terasa tidak nyaman, tidak tenang, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada menciptakan lingkungan pergaulan yang positif. Jika kita tidak bisa bergabung dengan lingkungan positif yang sudah ada, kita harus menciptakan atau tidak ada lingkungan yang positif di sekitar kita, kita harus menciptakan lingkungan sendiri, yaitu lingkungan pergaulan yang positif. Selanjutnya ada prinsip dasar etika pergaulan. Yang pertama, saling menghargai. Ketika kita mempunyai teman tetapi ada yang tidak menghargai apa yang kita perilaku kita, tidak menghargai omongan kita, itu bikin sakit hati dan merasa kita tidak nyaman dengan orang itu. Yang kedua, ada sopan santun dalam bersikap dan berbicara. Jika kita sopan dan santun dalam bersikap, pasti orang lain juga akan enak ya dilihat, didengar, ditemani. Kemudian yang ketiga ada tanggung jawab dan kejujuran. Setiap dari video etika-etika sebelumnya, saya selalu membahas tentang prinsip pasti ada kejujuran dan tanggung jawab. Karena itu adalah kedua sifat yang harus dipunyai semua orang dalam beretika apapun itu. Kemudian selanjutnya ada empati dan kepedulian. Karena sesama teman, karena pergaulan itu kan berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita berinteraksi, itu tuh ada hubungan, yaitu pertemanan. Ketika kita berteman dengan orang lain dan mempunyai empati dan kepedulian, orang lain juga akan merasa senang, akan merasa nyaman, sehingga mereka akan merasa selalu dekat dengan kita, dan mereka juga akan peduli balik ke kita. Dan yang terakhir ada tidak merugikan orang lain. Ketika kita dalam pergaulan itu, alangkah baiknya kita tidak merugikan orang lain, tetapi banyak orang yang tidak sadar atas perbuatannya, seperti contohnya menyinggung hati orang lain dengan perkataan. Pasti setiap orang mempunyai hati yang kuat ataupun tidak kuat, seperti itu. Jadi kita sebaiknya sebagai manusia, sebagai orang muslim, harus bertutur kata dengan yang baik agar menjaga hati orang lain. Kemudian ada etika pergaulan dalam keseharian. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan tidak menyinggung. Alangkah baiknya kita sebagai mahasiswa, salah satunya mahasiswa di EPK ini, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan tidak menyinggung. Seperti apa yang sudah saya tadi katakan ya, tidak menyinggung orang lain itu adalah suatu hal yang susah, tetapi semua orang pasti bisa. Selanjutnya ada menjaga jarak dan kenyamanan pribadi.
kita harus jaga jarak juga, jangan terlalu dekat. Bisa jadi kan orang lain tidak nyaman di dekat kita, atau orang lain tidak nyaman ikuti sama kita. Kemudian selanjutnya ada menghormati perbedaan pendapat. Ketika kita berbeda pendapat dengan orang lain, kita harus menghargai, menghormati, mendengarkan meskipun itu kita berbeda, meskipun kita tahu itu tidak benar atau apalah, kita harus tetap menghargai, tapi kita harus membenarkan juga mana yang baik dan mana yang salah, yang tidak baik. Kemudian selanjutnya ada tidak memaksakan kehendak. Ketika kita berteman, kita tidak boleh memaksa kehendak yang dia inginkan, karena ketika kita memaksa seperti apa sih, kenapa dia ngatur hidup aku gitu, padahal kan seperti itu ya, pasti ada kesinggungan juga, menyinggung hati teman kita sendiri. Selanjutnya ada etika pergaulan di sekolah atau di kampus. Saya sebagai mahasiswa harus tahu etika pergaulan di sekolah atau di kampus. Yang pertama ada menghormati guru atau dosen dan sesama siswa. Kita ke dosen itu ya seperti ke guru, dan kita harus menghormati lebih dari ke teman-teman, karena guru adalah orang tua kedua kita, karena guru adalah orang yang lebih tua dari kita, seperti itu. Dan yang kedua ada membantu teman yang membutuhkan, karena saya sendiri suka dengan membantu teman, karena ngelihat teman seneng aja itu bikin seneng kita, seperti itu kebahagiaan sederhana. Selanjutnya ada tidak melakukan bullying atau diskriminasi. Banyak sekali kasus-kasus bullying dari anak SD, akhirnya dari anak SD, dari anak SMP. Itu tuh sebenarnya bullying. Kenapa sih orang tuh tidak berani menampilkan dirinya di depan orang lain? Karena salah satunya adanya bullying. Ketika kita seperti membullying orang lain, ketika orang lain sedang menunjukkan kreativitasnya atau apalah, dia pasti ada rasa malu. Orang lain yang menonton juga pasti malu. Jadi disitulah ketidakpercayaan adanya, terciptanya. Kemudian ada menjaga perilaku di lingkungan sekolah, karena sekolah itu adalah suatu tempat yang sangat suci ya, suci, formal. Jadi kita harus menjaga perilaku dan menaati peraturan yang ada. Kemudian selanjutnya ada krisis identitas pada remaja. Remaja seringkali berada di fase bingung mencari identitas diri. Ketika kita bingung bagaimana sih identitas diri kita, kita tuh harus tahu identitas diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya ada perasaan ingin diterima bisa membuat mereka terlibat dalam perilaku yang salah. Seperti contohnya karena kita pengen diterima di pertemanan itu, kita bela-belain misalnya di pertemanan orang yang sering gosip. Kita bukan orang yang sering gosip, tapi kita bela-belain ikut-ikutan karena kita pengen tuh masuk atau diterima dari perkumpulan pergaulan itu. Kemudian pentingnya bimbingan moral dan dukungan keluarga. Salah satu dari kepentingan ini yang paling penting adalah bimbingan dan dukungan dari keluarga. Kemudian ada dampak dari pergaulan bebas. Yang pertama ada kesehatan fisik, risiko penyakit menular. Oh iya, kan ada pergaulan. Jadi menjaga pergaulan itu karena adanya pergaulan bebas. Nah, dampaknya tuh ada kesehatan fisik, risiko penyakit menular seksual, kecanduan narkoba. Kemudian yang kedua ada kesehatan mental seperti depresi, stres, penurunan rasa percaya diri, seperti itu. Yang terakhir ada
hubungan sosial atau kehilangan kepercayaan, rusaknya hubungan dengan keluarga dan teman-teman yang baik-baik. Kemudian gimana sih cara mencegahnya? Pengawasan komunikasi efektif dari orang tua. Karena banyak orang yang stres atau orang yang kehilangan arah itu salah satunya dari dampaknya dari orang tua ya, atau dari hancurnya keluarga mereka. Kemudian ada menciptakan lingkungan sosial yang positif. Ketika di sekitar kita tidak ada lingkungan yang positif, kita harus bisa menciptakan lingkungan sosial yang positif dengan sendiri. Kemudian ada edukasi tentang bahaya pergaulan bebas sejak dini. Edukasi itu sangat penting ya, karena memberikan pengetahuan atau seperti itulah. Kemudian selanjutnya ada pemanfaatan teknologi secara sehat, atau sama kayak pemanfaatan teknologi dengan baik atau menggunakan teknologi dengan baik, bukan yang aneh-aneh. Mungkin cukup sekian video presentasi tentang etika pergaulan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.